Halo semua, Danau Toba, kepingan surga dari Sumatera Utara yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Begitu indah dan luar biasanya danau ini, dan sangat luar biasa, saya bisa berjelajah mengelilingi danau ini. Sebetulnya di video ini saya melakukan perjalanan dari Medan, lalu keliling, tepatnya itu dari Medan ke Tebing Tinggi, lalu ke Pematang Siantar, lalu ke Parapat, dan keliling Samosir ke bagian bawah, lalu naik dari Tele ke Sidikalang, ke Kabanjahe, Brastagi, lalu sampai ke Medan. Namun di video ini saya hanya akan menampilkan sedikit bagaimana perjalanan saat menaiki kapal sampai selesai mengelilingi Pulau Samosir. Dan inilah dia kapal yang akan kita naiki, yaitu kapal kayu Dosroha 1. Kapal yang sudah menjadi komoditas bagi masyarakat Pulau Samosir dari dulu. Bahkan sebelum adanya feri, masyarakat Samosir sering menggunakan kapal ini untuk berlalu lalang dari Parapat Samosir dan dari Samosir ke daerah-daerah yang lainnya juga. Jadi tepat pukul 11.30 kami telah sampai di Pelabuhan Haji Bata Parapat dan sudah menaiki kapal. Dan ini adalah sedikit tampilan pada saat itu, bagaimana suasana di dalam kapal. Kita akan berjalan keluar, lihat bagaimana bagian belakang. Jadi sedikit cerita, sebenarnya kami mau naik kapal feri, bukan kapal kayu seperti ini, tapi karena kami pergi dari Medan itu sekitar jam 7 pagi dan kami menggunakan sepeda motor, jadi membutuhkan waktu kira-kira 4 jam perjalanan. Oleh sebab itu kami sampai di Parapat sekitar pukul 11 lewat dan kapal feri sudah penuh. Jadi kami berpikir kira-kira bagaimana caranya untuk tetap bisa sampai ke Samosir. Kira kami putuskan untuk menaiki kapal kayu. Pak, jam 12.36 kapal sudah meninggalkan dermaga. Sedikit informasi tentang kapal yang kami naikin ini. Kapal yang kami naiki seperti tadi yang setelah saya katakan bernama kapal Dosroha 1. Jadi setelah saya searching di Google, kapal ini katanya bisa disewa untuk berwisata keliling Danau Toba. Namun untuk keperluan pengangkutan penumpang seperti saat kami menaiki kapal ini, tarif yang dikenakan kalau tidak salah sekitar 15.000 per orang dan 20.000 per satu sepeda motor. Nah, karena pada saat itu ada 2 orang dan 1 sepeda motor, maka tarif yang dikenakan adalah Rp50.000. Jadi Danau Toba ini adalah danau vulkanis terbesar di dunia. Danau Toba ini terbentuk dari letusan gunung berapi super sekitar 74.000 tahun yang lalu. Makanya Danau Toba itu disebut dengan danau vulkanik terbesar di dunia. Kira-kira panjangnya 100 km dan lebarnya 30 km.
Danau ini tidak hanya menakjubkan dari segi ukurannya, tapi juga kaya akan budaya dan sejarahnya. Di tengah-tengah danau terdapat satu pulau yang besar, yaitu Pulau Samosir, rumah bagi suku Batak yang penuh warna dan tradisi yang menarik. Banyak wisatawan yang datang ke Danau Toba untuk menikmati banyak hal, keindahan alam, budaya, berlayar, berenang, dan menjelajahi desa-desa di sana. Selain itu, Danau Toba juga dikenal dengan kuliner khas Batak yang luar biasa. Ada ikan mas arsik, saksang, dan banyak makanan lain yang akan memanjakan lidah Anda. Tapi hati-hati bagi masyarakat yang tidak bisa memakan makanan haram, karena di danau ini sangat banyak tersedia makanan non-halal yang lezat-lezat. Nah, ini dia bagaimana cara dari kapal ini akan bersandar di pelabuhan. Welcome to Samosir Island. Jadi di sini setelah makan siang, kami melanjutkan perjalanan, yaitu mengitari Pulau Samosir dari bagian bawah, bagian yang jarang dilalui oleh banyak orang. Biasa orang akan melalui bagian atas, yaitu dari dari Tomok, lalu ke Sialagan, Kemutar, dan ke Pangururan, dan lebih dekat. Namun saat ini kami memilih dari bagian bawah, dari Penanrunggu, Nainggolan, lalu ke Pangururan. Ini adalah simpang untuk mengunjungi salah satu destinasi di Danau Toba. Destinasi yang terlupakan. Kita tahu bahwa Danau Sidodohoni adalah salah satu danau di atas danau yang terkenal di Pulau Samosir. Namun ada satu lagi danau yang ada di Pulau Samosir, yaitu Danau Aik Natonang.
atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah danau air yang tenang. Aik adalah air, tonang adalah tenang. Satu hal yang kami perhatikan bahwa di sepanjang jalan di Danau Toba ini sangat banyak dijumpai jalan-jalan longsor seperti ini. Hampir di setiap tikungan terdapat jalan longsor yang hampir memakan separuh badan jalan. Dan hal ini adalah hal yang sangat berbahaya, khususnya bagi pengendara motor. Dan mungkin jika pada saat malam lewat di sini tidak ada lampu penerangan, jika tidak hati-hati, maka akan menelan korban jiwa. Saat ini kami telah sampai di daerah Onanrunggu. Kami telah melewati bagian pegunungan dari Samosir, dan saat ini kami akan menyusuri bagian dari pesisir Samosir, bagian datar, mulai dari Onanrunggu sampai ke Pangururan nantinya. Dan sekarang kami akan melewati salah satu ikon baru dari Pulau Samosir, yaitu adalah Tanah Ponggol. Nah, jadi sedikit cerita tentang Tanah Ponggol. Sebenarnya dahulu Pulau Samosir dan Pulau Sumatera atau Sumatera Utara itu tergabung, tidak dipisahkan oleh sungai seperti yang terlihat di jembatan ini di video ini. Namun pada saat pemerintahan Belanda memotong atau membuat kanal yang memisahkan antara Pulau Samosir dan Sumatera Utara, supaya jika ada masyarakat yang ingin menyeberang dari titik yang satu dan ke titik yang lain tidak harus memutari Pulau Samosir, maka dibangunlah kanal kecil. Dan kanal itu pun menjadi jalur bagi mata pencaharian masyarakat sekitar yang adalah petani dan berbagai perdagangan lainnya. Namun lama-kelamaan kanal ini menjadi mengecil dan sampailah pada masa pemerintahan Bapak Jokowi dicanangkanlah suatu rencana untuk melebarkan kembali kanal ini agar kapal-kapal besar bisa lewat dari bawahnya, tidak hanya kapal-kapal kecil. Dan pelebaran dilakukan dan juga pembangunan jembatan baru ini yang akhirnya menjadi ikon baru dari Pulau Samosir, yaitu jembatan Tanah Ponggol. Oleh sebab itu namanya adalah Tanah Ponggol. Tano yang artinya tanah, ponggol yang artinya dipotong. Tanah yang dipotong atau tanah yang dibelah.